saat dikatakan dalam Al-Quran adalah mudah bagi Allah untuk menghidupkan manusia setelah kematiannya. Pernyataan tentang sidik jari manusia secara khusus ditekankan. Sebenarnya, kami kuasa menyusun kembali jari jemari dengan sempurna. Penekanan pada sidik jari memiliki makna sangat khusus. Ini dikarenakan sidik jari setiap orang adalah khas sebagai ciri bagi dirinya sendiri. Setiap orang yang hidup atau yang pernah hidup di dunia ini memiliki serangkaian sidik jari yang unik dan berbeda dari orang lain atau satu sama lainnya. Itulah mengapa sidik jari dipakai sebagai kartu identitas yang sangat penting bagi pemiliknya dan digunakan untuk tujuan inti di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi, yang penting adalah bahwa keunikan sidik jari tersebut baru ditemukan di akhir abad ke-19. Sebelumnya orang menghargai sidik jari sebagai lengkungan-lengkungan biasa tanpa makna khusus. Namun, dalam Al-Quran Allah merujuk pada sidik jari yang sedikit pun tidak menarik perhatian orang pada saat itu dan mengarahkan perhatian kita pada arti penting sidik jari yang baru mampu dipahami di zaman sekarang ini. Sisi penting lain tentang informasi yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran adalah tahap-tahap pembentukan manusia dalam rahim ibu. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa dalam rahim ibu, mulanya tulang-tulang terbentuk dan selanjutnya terbentuklah otot yang membungkus tulang-tulang tersebut. Kemudian air mani itu kami jadikanlah segumpal darah, lalu sekumpulan darah itu kami jadikanlah segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Embriologi adalah cabang ilmu yang mempelajari perkembangan embrio dalam rahim ibu. Hingga akhir-akhir ini, para ahli embriologi beranggapan bahwa tulang dan otot dalam embrio terbentuk secara bersamaan. Karenanya, sejak lama, banyak orang yang menyatakan bahwa ayat Al-Quran tersebut bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Namun, penelitian yang canggih dengan mikroskop yang dilakukan dengan menggunakan perkembangan teknologi baru telah mengungkap bahwa pernyataan Al-Quran adalah benar kata demi katanya. Penelitian di tingkat mikroskopis ini menunjukkan bahwa perkembangan dalam rahim ibu terjadi dengan cara persis seperti yang digambarkan dalam ayat Al-Quran tersebut. Pertama, jaringan tulang rawan embrio mulai mengeras. Kemudian, sel-sel otot yang terpilih dari jaringan di sekitar tulang-tulang bergabung dan membungkus tulang-tulang tersebut. Peristiwa tersebut digambarkan dalam sebuah terbitan ilmiah dengan kalimat berikut. Dalam minggu ke-7, rangka mulai tersebar ke seluruh tubuh dan tulang belulang mencapai bentuknya yang kita kenal pada akhir minggu ke-7. Dan selama minggu ke-8, otot-otot menempati posisinya di sekeliling bentukan tulang. Singkatnya, tahap-tahap pembentukan manusia, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, benar-benar sesuai dengan penemuan ilmu biologi modern. Dalam Al-Quran dipaparkan
bahwa manusia diciptakan melalui 3 tahapan dalam rahim ibunya. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian, dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang mempunyai kerajaan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Sebagaimana yang akan dipahami, dalam ayat ini, ditujukan bahwa seorang manusia diciptakan dalam tubuh ibunya dalam 3 tahapan yang berbeda. Sungguh, biologi modern telah mengungkap bahwa pembentukan embrio pada bayi terjadi dalam 3 tempat yang berbeda dalam rahim ibu. Sekarang, di semua buku pelajaran embriologi yang dipakai di berbagai fakultas kedokteran, hal ini dijadikan sebagai pengetahuan dasar. Misalnya, dalam buku Basis Human Embryology, sebuah buku referensi utama dalam bidang embriologi, fakta ini diuraikan sebagai berikut. Kehidupan dalam rahim memiliki 3 tahapan. Pre-embryonik, 2,5 minggu pertama, embryonik sampai akhir minggu ke-8, dan janin, dari minggu ke-8 sampai kelahiran. Fase-fase ini mengacu pada tahap-tahap yang berbeda dari perkembangan seorang bayi. Informasi mengenai perkembangan yang terjadi dalam rahim ibu baru didapatkan setelah serangkaian pengamatan dengan menggunakan peralatan yang modern. Namun, sebagaimana sejumlah fakta ilmiah lainnya, informasi-informasi ini disampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang ajaib. Fakta bahwa informasi yang sedemikian rinci dan akurat diberikan dalam Al-Quran pada saat orang memiliki sedikit sekali informasi di bidang kedokteran merupakan bukti nyata bahwa Al-Quran bukanlah ucapan manusia, tetapi firman Allah, Tuhan semesta alam. Itulah tema video dari saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.